Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Evita, NPM 1969007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodiesel from waste cooking oil via base catalytic and supercritical methanol transfer esterification. Apa sih itu proses transfer esterifikasi? Proses transfer esterifikasi adalah proses mengeluarkan gliserin dari minyak dan mereaksikan asam lemak bebasnya dengan metanol menjadi metil ester. Nah, apa itu biodiesel? Biodiesel adalah sebuah bahan bakar cair yang berasal dari minyak nabati dan lemak yang memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan bahan bakar minyak diesel biasa atau minyak bumi. Biodiesel dapat diproduksi langsung dari minyak nabati, hewan, dan minyak jelantah. Biodiesel bersifat biodegradable, tidak beracun, dan tidak memiliki emisi yang lebih sedikit dari minyak diesel yang berbasis minyak bumi ketika dibakar. Sumber terbesar dari minyak yang cocok itu berasal dari tanaman minyak seperti kedelai, jagung, sawit, dan bunga matahari. Apa itu minyak jelantah? Minyak jelantah itu terkenal dengan minyak yang rusak, yang sudah rusak, yang warnanya hitam. Namun ternyata memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi bahan bakar biodiesel karena memiliki kadar asam lemak yang cukup tinggi. Dalam penggunaannya, minyak goreng mengalami perubahan kimia akibat oksidasi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada minyak goreng. Melalui proses-proses tersebut, beberapa trigliserida akan terurai menjadi senyawa lain, salah satunya free fatty acid atau asam lemak bebas. Kandungan asam lemak bebas inilah yang kemudian akan diesterifikasi dengan metanol menghasilkan biodiesel, sedangkan trigliseridanya ditransesterifikasi dengan metanol yang juga menghasilkan biodiesel dan gliserol. Dari kedua proses tersebut, maka jelantah dapat bernilai tinggi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio suhu pada metanol atau minyak dan konsentrasi katalis terhadap rendemen biodiesel dari minyak jelantah. Prosesnya yang pertama, sampel minyak jelantah ditambah metanol superkritis dan basa katalis. Selanjutnya, minyak jelantah disentrifugasi dan disaring untuk menghilangkan kotoran. Masuk ke step 3 yaitu katalis KOH dilarutkan dalam metanol dan aduk setelah mengendap, dicuci dengan air dan minyak. Jadi pada saat metanol itu diaduk kuat, lalu minyak dipindahkan ke dalam reaktor biodiesel, kemudian dicampurkan, lalu dipompa, dicampurkan dengan katalis atau alkohol, dipompa ke dalam minyak, lalu diaduk kuat selama 2 jam. Reaksi transesterifikasi yang berhasil itu akan menghasilkan 2 fase cair, yaitu ester dan gliserin mentah. Nah, gliserin mentah inilah yang nanti cairan yang lebih berat yang akan terkumpul di bagian bawah. Setelah beberapa jam mengendap, pemisahan fase dapat diamati dalam waktu 10 menit dan dapat diselesaikan dalam waktu 2 jam dari menetap. Penyelesaian itu memakan waktu selama kurang lebih 20 jam. Setelah pengendapan selesai, ditambahkan air hingga 5,5% dari volume metil ester minyak, kemudian diaduk selama 5 menit dan gliserin dibiarkan mengendap. Setelah itu, mencuci ester adalah proses 2 langkah yang dilakukan. Harus sangat hati-hati. Larutan pencuci air dicuci dengan air hingga 28% volume minyak dan 1 gram asam tanat per liter. Setelah itu dimasukkan ke dalam lapisan air sambil diaduk dengan lembut. Proses ini dilanjutkan sampai lapisan ester
menjadi bening. Setelah mengendap, baru larutan berair dikeringkan dan air saja ditambahkan pada 28% volume minyak untuk pencucian akhir. Setelah itu masuk ke step 4, yaitu proses transesterifikasi dilakukan pada autoclave selama 30 menit. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 3 menunjukkan perbandingan sifat minyak jelantah biodiesel dari minyak jelantah dan solar komersial. Nah, di sini menunjukkan banyak kesamaan, dan oleh karena itu biodiesel dinilai sebagai bahan bakar yang realistis sebagai alternatif pengganti solar. Hal ini disebabkan bahwa konversi minyak goreng bekas menjadi metil ester melalui proses transesterifikasi itu lebih mengurangi berat molekul hingga sepertiga, mengurangi viskositas sekitar 1/7, mengurangi flash titik sedikit, dan meningkatkan volatilitas dan mengurangi titik tuang secara signifikan. Selanjutnya ada grafik. Yang pertama ada grafik persentase metanol terhadap rendemen biodiesel. Gambar 1 menunjukkan plot rendemen biodiesel berupa minyak jelantah dengan persentase metanol menggunakan metode metanol dan katalitik KOH. Di situ ketika persentase metanol meningkat, hasil biodiesel meningkat secara signifikan dan peningkatan hasil sangat tajam antara 0 dan 30%. Hasil yang lebih tinggi pada persentase metanol yang lebih tinggi dibutuhkan untuk pemulihan metanol menjadi lebih tinggi. Rasio molar metanol terhadap minyak goreng bekas adalah salah satu yang paling penting variabel yang mempengaruhi rendemen biodiesel. Hasil rasio molar yang lebih tinggi dalam produksi ester yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Selanjutnya pada gambar 2 yaitu menunjukkan plot untuk hasil biodiesel dari limbah memasak minyak dan suhu metanol katalitik kalium hidroksida metode metanol. Jadi di sini ada peningkatan suhu reaksi memiliki pengaruh yang menguntungkan pada hasil biodiesel, namun peningkatan hasil biodiesel tidak teratur. Selanjutnya pada gambar ketiga itu menunjukkan plot rendemen biodiesel dari minyak jelantah dan katalis KOH menggunakan metode metanol katalitik. Hasil biodiesel meningkat dalam kemudian mencapai konversi optimum pada 5-6% dari berat katalis. Namun ketika kandungan katalis ditingkatkan menjadi 6%, sedikit penurunan hasil biodiesel. Oleh karena itu, nilai ini adalah dipilih untuk produksi biodiesel dari minyak jelantah. Pada tabel keempat, terdapat plot yang menunjukkan rendemen biodiesel dari minyak jelantah dan waktu pada suhu yang berbeda menggunakan metode metanol superkritis. Transesterifikasi metanol superkritis dilakukan pada suhu 246,85 derajat, 266,85 derajat, dan 286,85 derajat. Peningkatan suhu memiliki pengaruh yang menguntungkan pada hasil biodiesel apapun. Kesimpulan, biodiesel yang diperoleh dari minyak jelantah menjadi pilihan yang tepat karena minyak jelantah tersedia dengan harga yang relatif murah. Transesterifikasi dari limbah minyak mentah memberikan hasil yang jauh lebih rendah karena tingginya tingkat asam lemak bebas dalam minyak. Keuntungan besar metanol superkritis adalah tidak memerlukan katalis, tidak sensitif terhadap air, dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas dalam minyak jelantah mengalami transesterifikasi serentak. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.